Love bombing. Love bombing adalah tindakan atau praktik melimpahkan perhatian atau kasih sayang kepada seseorang, terutama untuk memengaruhi atau memanipulasinya. Menurut Psychology Today, love bombing adalah upaya untuk memengaruhi orang lain dengan menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan. Perilaku love bombing merupakan salah satu bentuk pelecehan emosional, dan meskipun dapat dialami pada tahap manapun dalam suatu hubungan, hal ini seringkali terlihat pada tahap awal. Seringkali, love bombing terjadi di awal suatu hubungan, ketika dua orang mulai mengenal satu sama lain. Ini terlihat seperti pujian dan sanjungan yang berlebihan. Tetap berhubungan secara konstan melalui pesan teks, telepon, atau media sosial. Pada intinya, love bombing adalah salah satu bentuk pengondisian. Tujuan dari love bombing adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat antara dua individu dengan membanjiri satu orang dengan rangsangan fisik dan emosional yang positif. Hal ini seringkali menimbulkan ilusi tentang hubungan atau pasangan ideal yang mungkin sebenarnya tidak ada. Love bombing terasa menyenangkan karena memanfaatkan kebutuhan bawaan kita akan keterikatan dan pengakuan. Sebagai makhluk sosial, manusia mendambakan hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang menghujani kita dengan perhatian dan kasih sayang, hal itu dapat mengaktifkan pusat kesenangan di otak kita dan menimbulkan rasa euforia. Love bombing ditandai dengan perhatian, kekaguman, dan kasih sayang yang berlebihan dengan tujuan membuat penerimanya merasa bergantung dan berkewajiban kepada orang tersebut. Berkencan dengan seorang pelaku love bombing tidak akan terlihat sama dalam setiap situasi. Namun beberapa tanda dari pasangan yang melakukan love bombing adalah hadiah yang berlebihan, sanjungan yang obsesif, pesan teks pujian yang terus-menerus, dan selalu mengharapkan balasan segera. Pesan umum pelaku love bombing adalah keinginan pelaku untuk menghabiskan setiap momen bersama Anda. Dia mengirim pesan atau menelepon Anda tanpa henti. Pelaku tidak tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri saat Anda pergi. Akibatnya, pelaku love bombing melekat dan selalu menuntut waktu dan perhatian Anda. Fase love bombing cenderung berumur pendek dibandingkan dengan keseluruhan durasi hubungan. Ini bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, dan paling lama hanya 1 tahun. Secara umum, fase love bombing berlangsung sampai pelaku love bombing yakin bahwa orang lain bergantung padanya, dan berinvestasi dalam hubungan. Saat inilah pelaku love bombing mulai bertindak semakin mengontrol atau bahkan kasar. Love bombing merupakan red flag, karena merupakan salah satu jenis manipulasi emosional. Itu adalah taktik yang mencoba memaksakan kepercayaan dan ketergantungan Anda, sehingga pelaku love bombing dengan cepat menjadi orang paling penting dalam hidup Anda. Cinta sejati disampaikan dengan lembut, sabar, dan hanya sebanyak yang bisa Anda terima. Kata-kata yang ramah dan penuh kasih sayang yang diucapkan dari hati yang terbuka dan penuh kasih dibangun atas dasar mengetahui dan menghargai karunia unik seseorang. Love bombing hanyalah basa-basi dan sanjungan. Anda harus mengenal seseorang secara dekat untuk menghargainya dengan baik. Dalam beberapa kasus, love bombing mungkin tidak ada salahnya. Dalam kasus lain, ini merupakan bentuk pelecehan emosional. Terlalu fokus pada hubungan dan pasangan baru, menghujani mereka dengan hadiah dan perhatian, disalahartikan sebagai love bombing, terutama saat hubungan mulai mendingin. Mereka yang terlibat dalam perilaku love bombing seringkali melakukannya secara tidak sadar. Meskipun mereka menyadari bagaimana perilaku ini berdampak pada orang lain. Ini semua tentang mendapatkan orang lain dan meningkatkan harga diri mereka. Ada perbedaan nyata antara love bombing dengan sangat menyukai seseorang. Dalam hubungan cinta sejati, kedua pasangan bersikap terbuka dan jujur satu sama lain, dan mereka percaya satu sama lain untuk setia, serta saling mendukung. Sebaliknya, pelaku love bombing menggunakan kebohongan dan tipu daya untuk memanipulasi pasangannya dan mendapatkan kendali atas dirinya. Anda bisa mengetahui seseorang adalah pelaku love bombing, misalnya dia memberikan hadiah yang berlebihan atau yang Anda tidak inginkan. Mengkomunikasikan perasaannya secara berlebihan kepada Anda. Sanjungan atau pujian yang berlebihan. Membuat janji tentang masa depan Anda bersama sejak dini. Bedanya love bombing dan fase bulan madu adalah tahapan bulan madu yang sebenarnya tumbuh secara alami. Tetapi love bombing paling tepat dicirikan sebagai terlalu banyak, terlalu cepat. Korban love bombing seringkali menggambarkan perasaan seperti mereka terhanyut, bahwa pasangannya mendorong komitmen sejak dini,
atau bahwa pasangannya membuat mereka merasa menjadi orang yang paling penting di dunia ini. Pelaku love bombing akan sering memberikan pujian sebelum mereka benar-benar mengenal seseorang. Bersikeras betapa lebih baik atau uniknya Anda dibandingkan dengan orang lain, terutama mantannya atau teman-temannya yang lain. Mereka mengkomunikasikan perasaan mereka secara berlebihan, dan mengulangi pujian yang sama berulang kali. Setelah tahap love bombing, biasanya intensitas hubungan menurun. Sebab, love bombing tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Pelaku love bombing kesulitan mempertahankan tingkat perhatian, kasih sayang, dan sikap agung yang sama seperti yang mereka tunjukkan pada tahap awal hubungan. Love bombing paling umum terjadi di kalangan narsisis dan sejalan dengan ciri-ciri hubungan toksik lainnya, termasuk gaslighting dan pelecehan emosional. Meskipun awalnya memabukkan, periode rayuan yang intens pasti diikuti dengan perubahan yang sangat tiba-tiba, kekaguman itu tiba-tiba ditarik, meninggalkan perasaan orang yang dikagumi itu tidak berharga dan bingung. Inti dari tipikal pelaku love bombing adalah harga diri yang rendah. Beberapa bentuk trauma masa kanak-kanak, pengabaian emosional, atau pelecehan emosional dari pasangan sebelumnya telah menyebabkan mereka tidak mengembangkan rasa harga diri. Orang yang sedang melakukan love bombing akan sering meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Anda, bahkan saat dia sedang sibuk bekerja, atau saat bersama dengan teman atau keluarga. Hal ini sangat menarik namun pada akhirnya tidak berkelanjutan. Tanda yang harus diwaspadai adalah ketika seseorang menghujani Anda dengan hadiah, pujian, dan kasih sayang tanpa henti, sehingga mereka dapat mengontrol hubungan dan memanipulasi Anda untuk tetap bersamanya, bahkan jika perilaku mereka berubah menjadi manipulatif atau bahkan kasar. Seseorang yang dalam keterikatan insecure mungkin menyukai love bombing dalam upaya untuk mengamankan hubungan dengan cepat, karena takut pasangannya akan meninggalkannya. Karena mereka khawatir hubungan akan berakhir, mereka berpikir bahwa dengan berbuat ekstra akan membuat pasangannya cenderung tidak meninggalkannya. Pelaku love bombing menghujani korbannya dengan cinta jika korban bertindak sesuai keinginannya sebagai teknik penguatan. Tetapi jika korban tidak melakukan hal tersebut, mereka akan menarik semua kebaikannya dan malah menghukum korban dengan apapun yang mereka rasa pantas, membentak, membungkam, atau bahkan menganiaya korban secara fisik. Pelaku love bombing akan selalu ingin mengontrol pasangannya. Hal ini dapat dilakukan secara halus, meskipun dapat diwujudkan dengan cara yang lebih jelas. Mereka membatasi Anda untuk bertemu teman dan melakukan hal-hal tertentu. Love bombing bisa berhenti karena berbagai alasan. Orang yang melakukan love bombing telah mencapai tujuannya, atau telah beralih ke target baru. 6 tanda Anda berkencan dengan seorang pelaku love bombing. 1. Dia sangat mesra sejak awal. 2. Dia menempatkan Anda pada tumpuan. 3. Dia ingin Anda berkomitmen dengan cepat. 4. Dia mengejutkan Anda dengan hadiah. 5. Dia terus melanggar batasan Anda setelah Anda menyebutkan hal-hal yang tidak Anda sukai. 6. Anda takut membuat dia kesal. Seseorang dengan kecenderungan narsis melakukan love bombing untuk mendapatkan pujian dan kekaguman. Tujuannya bukan untuk menunjukkan kasih sayang yang tulus tetapi untuk menunjukkan kendali dan demi keuntungan pribadi. Ketika hubungan berlanjut, orang tersebut menjadi manipulatif dengan cara lain, seperti bersikap jauh dan dingin. Love bombing dianggap tidak sehat karena membuat orang lain lebih sulit mempertahankan batasan pribadinya. Anda bisa kehilangan diri sendiri dan mulai bergantung pada orang lain untuk merasa baik. Ini juga berbahaya, karena Anda terjebak dalam hubungan yang pada dasarnya palsu. Untuk melindungi diri Anda dari love bombing, penting untuk menetapkan dan mempertahankan batasan yang jelas. Pelaku love bombing mengabaikan kebutuhan dan keinginan Anda, dan terus-menerus memaksakan batasan Anda. Untuk mencegah manipulasi lebih lanjut, penting untuk menegaskan diri sendiri dan mengomunikasikan batasan Anda secara efektif. Komunikasikan ekspektasi romantis Anda, dan tetapkan batasan yang jelas. Perjelas apa yang sebenarnya Anda inginkan. Terima kasih telah menyimak.